Dulu sebentar, Om Hari. Ini go live-nya saya pastikan dulu. Sebentar ya, saya pastikan dulu kita go live. Wah, ada sate Padang lewat di samping rumah gue. Siap. Oke, selamat sore teman-teman LinkedIn seluruh Indonesia. Seperti yang saya janjikan hari ini, ditemani oleh suara sate Padang lewat di komplek, saya bawakan long time life learner. Nah, gitu. Istilahnya dia agak-agak ribet deh pokoknya. Pembelajar yang tidak pernah kenal capek dan usia serta waktu. Nah, kenapa saya bawa sosok yang akan nanti memperkenalkan diri sendiri, bahwa beliau ini benar-benar menjalani dan mengalaminya. Nah, saya kalau sudah bawa orang yang menjalani dan mengalaminya, pasti teman-teman di LinkedIn juga nanti paling tidak mengerti, paling tidak paham, paling tidak, oh kok begini profilnya ya. Nah, jadi teman-teman selama 1 jam ke depan, kita akan menghabiskan waktu hari ini dengan mendengarkan dokter, ya. Bukan dokter ya, kemarin ada banyak tuh, Om, yang panggil, ini dokter yang ngomong. Ya itulah ya, beda dokter sama doktor. Nanti biar dijelaskan sih sama Om Hari. Nah, jadi teman-teman, selama 45 menit ke depan kita akan banyak-banyak ngobrol. Nah, silakan nanti teman-teman kalau ingin bertanya, nah boleh langsung bertanya. Nanti di chatnya akan saya biasa bisik-bisikan ke beliau. Oke, wah sudah ada Pak Henry Wijaya sama Pak Nur Hadi. Ada 2.600 biasanya dalam 5 menit saya bicara, nanti akan ada yang nonton ya. Kita kuras habis-habisan. Saya booking dia ini lumayan lama nih. Lama banget. Protokolernya panjang, lebih panjang dari COVID. Oke, Dr. Hari. Yuk, saya mau ngobrol langsung ya. Silakan kenalan dulu siapa ini di depan saya di layar yang begitu keren sore ini, ganteng nih. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bro Ikrar telah diberikan waktu ya, momentum untuk berdiskusi dan belajar bersama di Bicara Itu Mudah ya, BIM ya. Ini luar biasa banget nih, kita apresiasi banget. Saya Hari Patria, saya kelahiran Medan, saya ini 35 tahun ya. Saya kira usia 35 tahun teman-teman LinkedIn, ampun. Jadi masih milenials ya, di tepian, milenials tepian, masih 35 gitu ya. Tapi bagi saya muda atau tua itu adalah masalah bawaan gitu ya, masalah mindset. Nah, mindset ini terkait dengan aspek yang paling penting yang akan kita coba elaborasi di sore ini ya. Perkenalkan, saya tadi kelahiran Medan, 35 tahun, dan alhamdulillah menyelesaikan doktor dari Universitas Indonesia dengan prestasi terbaik juga, dan juga lulus tercepat ya, hanya 2 tahun 11 bulan. Dan juga sebelumnya sudah menyelesaikan master di ekonomi dengan prestasi yang sama, lulusan terbaik, tercepat, tesis terbaik juga, cum laude. Dan itu juga dengan bantuan dari pemerintah ya, dengan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Dan saat ini bekerja di salah satu BUMN sebagai Vice President untuk Corporate Planning dan Business Development. Sebelumnya juga setelah menyelesaikan S1 dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Kimia. Dan banyak banget aktivitas selain bekerja, karena saya merasa ya hidup kita tidak hanya untuk bekerja, tapi yang paling penting adalah berkarya. Dan bagi saya, berkarya itu tidak hanya di kantor ya, tapi juga yang paling penting di social community. Bagaimana kita berkontribusi ya buat teman-teman kita, buat keluarga kita, termasuk nih teman-teman semua di LinkedIn gitu loh, ya nggak Mas Budi? Introduction-nya aja udah berat banget Om ya, teman-teman ya. Yang membawa kali ini nih, semoga nanti bisa menginspirasi kita semua. Makanya saya benar-benar menantikan momentum sore ini. Nggak peduli hari ini udah capek, tapi sore ini saya nantikan benar-benar pribadi. Om, manggilnya Om, Mas, Kak, mau dipanggil siapa nih? Aja lah, panggil nama boleh. Panggil nama aja ya, Kak deh, Kak ya. Kak Hari, panggilannya Kak Hari ya. Ya. Ini menarik nih, kenapa Kak Hari ini sekarang bisa nyemplung ke semua kegiatan ini dulu. Kita pengen tahu nih, terus gimana bagi-bagi waktunya. Silakan Kak Hari. Baik, jadi dari dulu itu memang sukanya belajar hal yang baru ya. Jadi ingin sekali mengenai hal-hal yang baru, berinovasi dengan cara-cara baru, pengetahuan baru, informasi baru, pokoknya semua
serba baru, novelty gitu ya. Karena aku memang orangnya cepat bosan gitu ya. Kalau sesuatu aku sudah paham tuh, aku biasanya udah malas tuh belajar tentang itu. Aku pengen cari hal-hal yang baru, mengeksplor baru. Dan memang dari sisi background pekerjaan itu aku shifting dari engineer ke business development Hah? dan sebagai business Tunggu. Jangan buru-buru. Shifting dari engineer ke ya, sales. sales ya, business development, part of sales ya. Jadi kita itu kata kuncinya adalah opportunity seeking, selalu mencari kesempatan yang baru ya. Jadi berusaha terus untuk melihat berbagai peluang ya yang bisa kita kelola, kita optimalkan untuk bisnis, untuk perusahaan dan juga untuk society. Jadi aku ngerasa itu memang opportunity seeking itu ada di mindset aku ya, dan aku senang belajar sehingga aku ngerasa tuh ya udah nih dari engineer udah belajar nih tentang oil and gas, kemudian masuk ke business development itu belajar how to commercialize the technology, karena aku melihat banyak orang terjebak ya in detail ya, mereka selalu ngomong itu teknologi yang canggih-canggih, padahal ujung-ujungnya itu adalah masalah listrik, manfaat itu bisa apa gitu loh. Buat apa sih kita ngomongin canggih-canggih tapi nggak bisa dikomersialkan gitu kan? Nah gitu loh. Wah, tunggu. Ini ya, tipenya Hari ini ya. Kalau motor tuh ya RX King, lo tau, wok gitu ya. Dia nggak pakai pelan-pelan, wok gitu. Nah, teman-teman, kata-katanya nih lumayan tajam ya. Bahwa buat apa lo capek-capek hal yang ribet kalau nggak bisa lo komersialisasi. Ini Komersialkan. kata Nah, kuncinya. kan yang paling penting itu adalah value ya, value-nya itu. Bagaimana orang merasakan manfaat dari eksistensi, dari value proposition yang kita propose ya. Dan aku juga dari sisi background itu gaduh-gaduh ya. Jadi S1 teknik kimia, lanjut lagi S2 teknik kimia, lanjut S2 ekonomi, lanjut strategic management. Jadi itu udah campur aduk ya antara ilmu teknik, kemudian social science, manajemen, dan strategik. Dan aku ngelihat sebenarnya seluruh ilmuwan ya itu sangat penting ya, karena ujung-ujungnya pasti kita larinya ke filosofi dan wisdom ya. Dan yang paling penting di balik itu adalah leadership, bagaimana kita men-drive sebuah perubahan ya, beradaptasi dengan hal yang baru ya, kemudian kita men-drive sebuah perubahan, mengkoordinasikan tim. Nah, menurut aku tuh esensi dari seorang leaders. Jadi di balik itu kata kuncinya itu adalah leaders ya, bagaimana kita melihat change ya di dalam learning, kemudian dalam adaptasi dengan perubahan sosial masyarakat dan sebagainya. Itu sih Om Ikrar. Siap, sebentar saya sapa dulu teman-teman saya nih ya. Udah hadir Om Henry, Om Nur Hadi, udah hadir Mbak Miftahul, Kak Cecil, udah hadir siapa lagi nih teman-teman saya nih. Oh, ada Mas Widi, ada Mas Yunan, tadi pagi ketemu di lapangan basket, sekarang ketemu lagi di LinkedIn. Aduh. Ada Kak Fitri di sini, ada Muhammad Kholik, dan ada Sabar Iman. Nah, teman-teman, saya ulangi lagi, hari ini kita akan membicarakan bagaimana seorang doktor Hari Patria belajar tanpa batas ruang dan waktu. Bagaimana seorang Hari Patria bisa menjadi yang selalu tercepat dan termuda. Nah, di usia yang masih beda tipis sama saya, ya, beliau bisa menjadi seorang VP di BUMN ya, dan lihat tadi semua gelar-gelar. Yuk kita mulai masuk nih ya Om Hari ya. Saya mau tanya-tanya nih. Silakan teman-teman LinkedIn kalau mau tanya langsung di kolom chat, nanti saya yang bacain buat seorang Om Hari. Kak Hari, kenapa sih kita harus belajar tiada henti? Itu kenapa? Biar semua orang tua, semua anak-anak kita ini paham kenapa harus belajar tanpa henti. Ya, pertama ya, karena memang dunia itu terus berubah ya. Kita kenal tuh ada revolusi industri poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Dan saat ini kita masuk ke society 4.0. Dan seluruh perubahan itu tidak hanya didrive oleh teknologi ya, tapi ada sosial, kemudian ada ekonomi dan sebagainya. Dan setiap perubahan itu keywords-nya itu adalah kemampuan kita dalam beradaptasi terhadap perubahan. Jadi bukan kita melihat perubahan itu sebagai tantangan. Justru mindset kita melihat perubahan itu sebagai peluang. Bagaimana ya, orang itu kan kalau mau naik kelas kan harus ada ujiannya. Nah, perubahan itu tuh adalah ujian. Bagaimana kita beradaptasi dengan hal-hal yang baru, dengan kekinian, dengan millennials ya. Nah, oleh karena itu ya kita harus menumbuhkan mindset itu terus belajar. Karena dunia itu terus berubah, orang terus berubah, konsumen juga terus berubah. Jadi mau nggak mau nih Om, kita harus belajar ya, mengenal konsumen kita, mengenal produk kita yang baru, kemudian contenders kompetitor siapa, dan itu ya continuously ya, karena once kita merasa nyaman ya, kita merasa udah leading, nah di saat itulah sebenarnya awal dari kehancuran ya dalam sisi strategi itu ya. Jadi
Justru di dalam buku-buku strategik itu ahli-ahli strategi dunia menuliskan tuh self disruption. Justru kita yang harus disrupt diri kita sendiri sebelum ya Wah, kita disrupt diri kita sendiri. Itu sih, dan aku merasa self disruption itu membuat kita lebih siap. Dan sebenarnya kompetitors kita yang sebenarnya itu adalah kenyamanan ya, kemalasan ya. Dua hal itu sih yang paling berat banget. Nanti aku kasih tips lain bagaimana kita bisa me-overcome barriers tadi kenyamanan sama tadi ya kemalasan. kenyamanan ya. Wah, teman-teman LinkedIn, ini baru berjalan 10 menit ya, saya udah mengambil beberapa keywords-nya ya. Jadi memang selalu punya mentality dan mindset self-disruption. Waduh, ini keren banget self-disruption. Jadi bukan nunggu, tapi kita sendiri, aduh apa nih yang bisa kita buat diri kita ini berubah terus ya Om ya. Nah, ada dua yang tadi disampaikan oleh seorang Kak Hari adalah kemalasan dan kenyamanan. Iya. Kemarin saya baru ketemu nih Om, sama salah satu business owner. Sama juga nih, saya mau sharing sedikit. Dia tuh malah bilang gini, Mas Ikrar, saya udah mulai gerah nih. Kenapa Om? Ini seluruh tim sales saya sudah nyaman sekarang. Wow, ini nyata banget hari ini gue dengar dari seorang Dr. Hari mengatakan nyaman dan malas adalah dua hal yang harus lo. Iya, jadi musuh terbesar kita ya itu bukan intelijensi menurut saya. Karena kita semua dilahirkan ya dengan plus dan minus masing-masing. Ada yang memang memiliki keunggulan kinetik, ya, ada keunggulan dari sisi visual, kreatif dan sebagainya. Ya. Semua keunggulan itu memberikan jalan ya, bagaimana kita bisa outperform ya, kita stand out from the crowd ya, dengan kompetensi masing-masing. Tapi sebelum kita menuju ke arah sana, destinasi itu banyak rintangan yang kita hadapi. Dan dua tadi tuh, jadi kemalasan dan kenyamanan. Dan hal ini yang membuat orang banyak ngomong, ngapain sih lo sekolah lagi, ngapain sih belajar itu segala macam. Sebenarnya di balik itu dia itu sebenarnya malas aja gitu. Dan atau dia merasa tuh tidak nyaman untuk belajar hal-hal yang baru karena merasa yang akan menyulitkan ya. Dan nanti saya akan jelaskan itu nanti akan masuk ke level mindset ya. Karena sebenarnya di tangan itu tuh adanya di mindset orang. Sebenarnya itu semua orang yang sukses itu juga mereka sering gagal gitu ya. Cuman bedanya mereka melihat gagal itu berbeda sama orang yang gagal. Jadi kayak ngeliat iceberg ya, iceberg itu kan atasnya doang yang dilihat ya, tapi pengorbanan di bawahnya lu semua pada nggak bisa tahu tuh ya. Oke. Iya benar banget tuh. Nah, saya tertarik nih karena hari ini saya tuh ingin mendalami dan semoga berguna bagi 4.400 yang lagi lihat live LinkedIn saya sore ini. Saya pengen tahu bagaimana manfaatnya sih belajar itu untuk karir, apakah masih relevan? Atau kan kita suka sering dengar ya, buat apa sih lu belajar tinggi-tinggi, udahlah karir lu akan segitu-segitu aja. Menurut pandangan seorang Dr. Hari, bagaimana pandangan seorang Dr. Hari? Silakan. Iya, benar banget Om. Jadi aku sendiri tuh udah perusahaan yang ke-7 tadi ya. Dan ada orang yang mengatakan ya, satu perspektif dia bilang tuh kutu loncat. Kalau aku sih lihat bukan kutu loncat ya, karena kita meninggalkan legasi yang baik ya, prestasi yang bagus ya. Justru kita melihat itu terkadang ya, ekspektasi dari seorang lifelong learners ya itu bisa jadi lebih besar dibandingkan ekspektasi perusahaan. Dan menurut aku kita harus melakukan self disruption itu ya, sehingga kita merasa itu nyala terus di motivasinya. Dan salah satu manfaat kita belajar di dalam pekerjaan tentunya tadi dalam level adaptasi ya. Aku udah 7 perusahaan ya, dan aku selalu belajar cepat bagaimana beradaptasi tidak hanya dengan tupoksi pekerjaan, tapi yang paling penting dengan orang-orang sekitar ya. Bagaimana kita merangkul ya orang-orang sekitar, kemudian juga kita tidak kaget dengan budaya-budaya yang lama, tapi bukan berarti kita mengikuti mereka. Kita menjadi agen perubahan yang baru nih ya, bagaimana kita bisa menstimulasikan budaya-budaya baru. Dan aku lihat sekarang ya, dari sisi landscape pekerjaan itu sangat berubah, sangat disruptif. Dulu itu namanya analisis itu cukup hanya dengan kualitatif gitu ya, tapi sekarang kita pakai kuantitatif, pakai data, pakai big data, pakai machine learning, pakai IoT dan sebagainya. Dan ya how can we compete with the deal, atau how can we deal with this unprecedented challenge gitu kalau tanpa kita belajar ya. Nah that's why aku ngerasa itu ya learning itu is mandatory process ya. Kita harus melakukan learning itu continuously. Mau nggak mau sih, kalau enggak sih kita pasti bakal hantam itu sama yang baru-baru nih. Mereka lebih kreatif, mereka lebih agile, mereka lebih lincah ya. Dan aku merasa
Justru kita yang di level segmen menengah punya pengalaman yang bagus ya, dan juga dari sisi fisik belum kendor-kendor amat, jadi masih bisa ngegas gitu ya. Ngingetin ya lu jangan ngeledek ya, ngomong fisik kendor ya. Gue tersinggung nih, ada Om Hari Fadil nih, gue kenal sama Om Hari Fadil, jadi CEO-nya TV nih ya, ntar jangan sampai dia protes kalau ngomong fisik kendor ya. Om Hari, selamat sore, Mas Irfan, ada lagi Mas Widi nanya nih, langsung dia nanya nih Om. Sertifikasi atau jenjang akademis, mana yang menurut pandangan seorang Hari itu lebih utama atau dua-duanya utama? Ya, jadi aku sering menyampaikan ya di status LinkedIn, proses pembelajaran itu secara umum, general itu ada dua ya. Ada proses didaktik ya, didaktik approach, kita tuh dari sifatnya general, kemudian masuk ke case study yang lebih spesifik. Ya, ada juga yang sifatnya induktif. Induktif itu dari case study ya kita alami di pekerjaan ya, kemudian kita rekonstruksikan dalam satu disiplin ilmuwan. Nah, kalau yang didaktif itu kita dapat memang secara formal education ya, di sekolah gitu ya. Sedangkan induktif itu kita dapat di pekerjaan. Kalau aku melihat dua-duanya itu sama pentingnya. That's why aku selama kuliah ya, itu juga sambil terus bekerja. Jadi tidak pernah hanya kuliah saja, tidak hanya bekerja saja. Jadi terus menerus ya, continuously. Dan aku ngerasa kedua hal itu saling melengkapi ya, saling melengkapi. Memang ada tipikal-tipikal pekerjaan tertentu dia lebih menekankan pada kompetensi ya. Misalkan PMP, Project Management Profesional, ada TFA ya, Certified Financial Analyst, itu memang mereka berbasiskan sertifikasi gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada juga level-level pekerjaan yang dia tuh menuntut dari sisi formal education ya. Mau tidak mau kita juga harus lengkapi. Jadi menurut aku sih kedua hal itu sama pentingnya ya, dan itu saling melengkapi. Aku tidak mendikotomikan mana yang lebih bagus atau mana yang kurang bagus, tapi dua-duanya bagus. Kalau bisa sih dua-duanya didapat itu. Gitu. Kalau bisa ya, wow. Teman-teman yang baru bergabung, hari ini saya berbicara dengan adik saya berumur 35 tahun dengan gelar doktornya dan dengan VP termuda di BUMN. Wah, rasanya saya memang terbang terlalu cepat nih. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya langsung ya di chat, nanti saya akan bacakan buat seorang Dr. Hari. Nah, ada pertanyaan lagi dari seorang Maulana Azhari Lubis. Bagaimana Om Hari cara kita merubah mindset nyaman dan rasa malas menjadi energi positif? Wah, langsung nih kayaknya nih. Langsung tadi. Silakan. Ya, jawabannya itu berdasarkan studi-studi perilaku organisasi ya, kemudian ada studi psikologi, itu adalah purpose ya. Jadi niat kita, purpose kita, goals kita itu yang akan menentukan seberapa jauh kita melangkah. Misalkan nih, misalkan paling gampang gitu ya. Aku sering menyaksikan gitu ya, nggak usah sebut nama atau siapa-siapa, tapi mungkin di antara kita ada yang pernah berpikir seperti itu. Orang kuliah ada sebagian itu motifnya macam-macam. Ada hanya gelar ya, biar supaya dia dipromosi, naik jabatan, naik gaji dan segala macam. Nah, orang seperti ini biasanya kalau sudah dapat tujuan udah selesai, nggak perlu belajar lagi, udah selesai, ya gitu kan. Ada juga yang melihat itu, gua kuliah itu bukan gelarnya, bukan, tapi pengetahuannya. Meskipun gelar itu juga penting, itu kan atribut ya, evidence kita sudah menyelesaikan satu pendidikan. Tapi yang paling penting itu adalah knowledge-nya, learning experience-nya itu, pengalamannya ya. Kita berdarah-darah, nggak tidur 3 hari berturut-turut, gitu ya. Terus kita pernah di musim berbagai kelompok negara men-challenge mereka sampai berdarah-darah, macam-macam lah, gue lebih macam-macam. Dan aku sekelas itu dengan para direksi TV, dan aku waktu itu 2016 masuk di Dr. UI itu sebagai yang termuda, levelnya paling rendah hanya senior manager, yang lain itu big boss semua lah. Dan untuk aja karena beasiswa, kalau di sendiri 50 juta kayaknya gue nggak mau deh. Terus sekolah termahal di Indonesia, strategic management di UI. Jadi aku merasa itu ya, purpose kita yang akan menentukan. Jadi silakan itu merenungkan ya, kira-kira kalau kita mau kejar sesuatu, itu apa gara-gara cuma gengsi ya, terus dibilang, wah ini keren nih kata tetangga nih Dr. Hari gitu kan, apa hanya sekedar itu, atau ada hal lain gitu. Misalkan ada hal lain, misalkan gue mau memberikan legacy buat anak cucu, itu beda pasti. Atau misalkan gue nggak mau hanya legacy untuk anak cucu, tapi at least itu untuk masyarakat di daerah gue nih, karena gue dari orang daerah, bukan siapa-siapa, dan ini membuktikan kita meskipun anak daerah tapi bisa exit di Jakarta, menjajah gua jajah nih gitu kan, yang Jakarta bisa gua kalahin gitu kan. Ntar ada FPJ, Forum Pembela Jakarta, lo disuruh pulang ntar. Oke. Ini keren banget ya. Nanti kita akan masuk ya ke mindset ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bagaimana menurut seorang Hari cara belajar yang
paling efektif? Ya, Gimana tuh? cara belajar paling efektif ya kita sesuaikan ya dengan karakteristik kita. Setiap orang itu menurut Gartner ya, ada juga yang Howard Gardner, itu ada multiple intelligence ya. Ada orang memang unggul itu dari sisi audionya, berarti belajar pakai audio, pakai Spotify dan sebagainya. Ada juga dia dengan audio visual, berarti belajarlah pakai itu. Ada juga dia hanya dengan memang membaca ya, belajar membaca. Ada macam-macam teknik belajar. Aku sendiri sih ngerasa itu era saat ini itu sebenarnya cemburu banget sama milenial. Berkali-kali dari berbagai webinar, seri aku sampaikan. Kenapa? Karena saat ini tuh media untuk belajar tuh banyak banget. Kita mau belajar apa? Texting aja lagi YouTube tuh semua udah ada master-master ngasih tahu. Lo mau belajar Python, belajar deep learning, kemudian belajar reinforcement learning, semuanya ada gitu. Gampang banget gitu. Tinggal memang tadi masalah kemauan kita, mindset kita dan sebagainya. Dan aku lihat di era knowledge society gitu ya, dan di era serba informasi saat ini, ya itu sangat mudah ya. Justru yang menjadi pertanyaan, ya orang selalu bilang ini, bagaimana nih gue belajar dengan resource sebanyak? Gue mulai dari mana? Biasa orang bertanya gitu, gue mulai dari mana? Soalnya banyak banget. Nah, biasanya aku sampaikan, belajar paling bagus itu memang kita menggunakan abductive approach ya. Jadi kombinasi antara deduktif sama induktif. Itu kalau di level filosofi aku belajar dari Van der Ven. Ya itu dia mengenalkan itu salah satu filosofi besar di Prancis. Dia bilang adaptif. Jadi kita menurunkan dari yang generik menjadi spesifik, terus kita juga mengintegrasikan dengan spesifik menjadi generik. Jadi kita pakai itu proses convergent dan divergent. Agak berat nih. Wah berat. Organization theory sama behavioral analysis. Jadi aku kerasa itu antara otak dan otak kiri itu sebenarnya sinkron ya. Dan kita bisa belajar itu dari langsung case study-nya ya. Terus kita membangun ya sebuah framework-nya, atau kita belajar framework-nya dulu, baru kita exercise dengan case study itu. Dan kedua-dua itu sebenarnya saling sinkron nanti pada ujungnya. Itu sih. Wow. Nih ya teman-teman LinkedIn ya, gue mohon maaf banget nih. Gue mohon maaf nih kalau berat nih ya. Jadi jangan lupa siapin kopi susu kalian. Ya makan dulu ya, santai ya. Terus nanti kalau ada yang nggak jelas, suruh minta Om Hari ulang. Karena bagus banget. Ini belum pernah saya dengar sih selama saya membawakan beberapa materi ya. Ini ada pertanyaan dari, ini sahabat saya juga nih, Om Henry Wijaya. Beliau ini seorang business owner Om. Jadi memang juga dalam ya. Nah dia nanya nih, menurut Pak Hari bagaimana ya membuat kita mempunyai attention span yang lebih baik dikarenakan attention span anak-anak muda yang rata-rata pendek. Wah, ada ini mah gue nggak ngerti maksudnya attention span ya. Jadi gimana caranya nih? Menurut Dokter Hari gimana nih? Ya, jadi antara milenial dengan Gen X ya itu pasti sangat berbeda. Cara mendefine reality aja itu kind of different gitu ya. Termasuk juga nanti di dalam level awareness-nya beda ya, motivasinya, ability-nya to respond juga itu akan sangat berbeda lah dari sisi INC levelnya gitu ya. Sehingga aku melihat memang salah satu kelemahan dari millennials mungkin yang itu memang dari sisi level awareness ya. Kita perlu belajar yang lebih mature ya, bagaimana mereka bisa membangun karir dedikasi yang cukup panjang gitu ya. Sementara millennials itu memang tipikalnya itu pengennya cepat ya, pengennya agile ya. Dan mereka itu benar-benar itu ini ya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial ya. Jadi misalkan, wah gila nih teman angkatan gue udah dipromosi nih di sana, pasti ada ngerasa tuh, gila nih gue kapan nih dipromosi juga? Teman gue udah jadi direksi nih di sana, masa gue belum tuh kan? Nah gue juga kayak gitu, gue ngerasa itu cara paling gampang kita mengukur kita leading dibandingkan angkatan kita, terus kita lihat aja sisi kita paling tinggi bukan? Level pendidikan kita paling tinggi bukan, pengalaman kita paling banyak bukan, itu aja. Termasuk juga followers kita di LinkedIn paling banyak nggak sih? Waduh ya, yang followersnya belum banyak, sabar. Tapi ini menarik ya. Saya mau nambahin juga nih Om Hari, menarik nih. Saya waktu kapan itu bawa pembicara generasi Z, bawahnya milenials lagi tuh kan, yang baru masuk ke dunia kerja tuh, umur 22, 24. Dia bilang langsung, Om, Tante, semua yang dengerin saya mau ngomong. Bagi saya, kerja adalah yang penting keren dinilai temen. Keren dinilai temen. Saya dibayar UMR pun nggak apa-apa. Saya dibayar kecil pun nggak apa-apa. Saya disuruh lembur nih, nggak dibayar, nggak apa-apa. Yang penting teman saya bilang,
Wah, keren ya, Keren. lu disuruh lembur. Itu yang aku bilang ya, cara mereka mengkonsepsikan realita itu beda, itu dari sisi ontologi itu beda. Mereka melihat tujuan pekerjaan ya, itu is not just money gitu ya. Tapi itu ada di sisi passionnya mereka ya. Terus di situ juga ada sisi ininya lah ya, apa? Ada set value-nya di sana, personal values-nya dia. Jadi ada rekonstruksi sosial tuh, keren itu yang berdasarkan kata teman-temannya gitu ya. Dan aku rasa udah bergeser memang realitasnya. Sehingga ya zamannya berbeda, cara pandang kita juga berbeda. Ya itulah, kira kita juga harus bisa belajar terus-menerus ya, mengerti millennials ya, termasuk juga kebutuhan dari generasi-generasi Z, X, Y, dan sebagainya. Itu sih, Jadi ya totally different sih. Oke, menarik ya. Jadi ini selalu menarik nih, yang namanya beda generasi. Sekarang ini ada 4 soalnya di dunia kerja ini ya. Menarik sekali ini. Aduh, saya tuh kalau udah bahas soal generasi tuh rasanya memang gap-nya tuh, apalagi yang generasi Z dengan generasi baby boomers ya. Ntar apa-apa kita bahas deh. Nah, saya mau lanjut lagi ke pertanyaan yang lebih spesifik nih. Jadi mohon maaf ya teman-teman LinkedIn ya, hari ini saya bawa seorang dokter ya. Nah, oh iya, tadi saya tuh sempat dengar Om Hari tuh ngomong gini. Umur 35 tahun, pindah 7 perusahaan. Pindah 7 perusahaan. Ya. Saya sih kemarin tuh saya baru dapat juga seorang pembicara, itu bilangnya gini, nggak apa-apa lu pindah-pindah kerjaan, nggak apa-apa lu disebut kutu loncat, asal. Wah, dia ngomong asal ya keren. Ini yang ngomong Om juga salah satu petinggi farmasi yang pernah menduduki jabatan tertinggi juga. Dia ngomong gini, asal kualifikasi dan sertifikasi lo naik, bukan pairingan, bukan levelannya sama, bukan terus turun. Nah itu boleh. Oh bagus juga gue bilang di insight-nya dari seorang yang pernah saya ajak ngomong. Nah Om, saya mau tanya nih, mana yang lebih unggul menurut seorang Om Hari antara machine learning dengan human learning? Coba kita mau dengar pandangan seorang Hari. Mantap nih Om. Jadi dunia saat itu dihadapkan pada satu kekhawatiran ya. Banyak pekerja merasa, wah gila nih pekerjaan gue bakal digantikan sama AI nih, sama machine learning nih. Nanti bakal nggak ada tuh kerjaan teller lah, kerjaan customer service dan sebagainya. Dan yang menjadi kata kunci ya, kalau misalnya pekerjaan sifatnya tadi convergent ya, itu memang bakal tergantikan oleh mesin. Dan ini sebenarnya itu udah ada indikasi yang kuat. Manusia dengan segala kreativitas, ya ada emotional intelligence, itu memang tidak seharusnya mengerjakan pekerjaan yang klerikal, pekerjaan rutin. Saya sendiri tuh ngerasa kalau misalnya bekerja pekerjaan ece-ece, nah itu yang membuat saya tuh malas bekerja di perusahaan itu. Bagi saya tuh kita bekerja itu tidak hanya mendapatkan dari si kompensasi ya, tapi bagi saya itu ada dua kata lain tuh selain penghasilan. Ya, iya, sorry, itu saya mengklasifikasi sebagai pendapatan gitu ya. Pendapatan. Selain pendapatan itu kita ada yang kita namakan itu adalah pencapaian. Itu paling pertama. Jadi pencapaian ini yang akan menentukan harganya kita nih, ya di mata headhunter, di mata perusahaan yang baru. Kita harus punya prestasi macam-macam, achievement macam-macam. Nah, untuk mendapatkan prestasi macam-macam, tentunya pekerjaan yang kita lakukan juga nggak mungkin dong yang harus dibuktikan. Terus yang kedua juga terkait dengan pendapatan gitu ya. Tapi yang ini terkait dengan non-financial gain. Jadi kita bisa menemukan teman yang baru, networking yang baru, kemudian ilmu yang baru, pengalaman yang baru. Nah, itu sih menurut aku. Dan aku merasa manusia itu memang tidak seharusnya hanya mengerjakan yang pekerjaan kecil-kecil tadi ya. Jadi memang itu harusnya diserahkan sama mesin. Aku udah dapat informasi. Jadi di Amerika itu pada saat kita belanja ke minimarket gitu ya, ke market besar, itu nggak ada lagi nanti kasir gitu ya. Tapi barang kita masukin ke box kita itu udah langsung terhitung. Terus kita langsung keluar dari pintu keluar itu udah terhitung dan itu cashless. Jadi udah nggak ada lagi pekerjaan kasir untuk ya itu kan pekerjaan convergent. Kita dengan machine learning, convolutional network, kita udah tahu, oh barang ini kan pakai QR code, berarti kan ID-nya ini, charge-nya sekian. Langsung dari face recognition dari orang, udah tahu ini ID orangnya sekian, dia dipotong sekian, udah lo keluar aja. Nggak perlu ngantri-ngantri. Dan ini cocok dengan situasi pandemi saat ini ya. Jadi kita less interaction ya, dan itu lebih mudah gitu ya. Jadi menurut aku beralihlah ke pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kreativitas ya. Communication mesin nggak bisa gitu ya. Oh, nggak bisa. Memahami manusia itu harus dengan manusia karena harus ada hati di sana gitu ya. Mesin nggak bisa begitu.
Jadi kalau mau jadi playboy mesin nggak bisa. Ya, lu jadi playboy. termasuk jadi sales. Sales nggak bisa mesin, nggak bisa. Mereka itu cuma baca tuh sentimen analisis ya. Kira-kira si kita itu sering searching apa di handphone kita. Kalau lu sering searching otomotif berarti ya Google Ads, Facebook Ads berarti tentang otomotif gitu. Tapi hanya itu doang. Ya kita searching belum tentu yang kita mau. Tapi kalau misalnya seorang sales ya dia benar-benar bisa menerapkan sales yang handal, yang efektif, bisa mengetahui kebutuhan konsumen, itu jauh lebih unggul dibandingkan musik. Jadi tadi kreativitas, kemudian terkait dengan communication, dengan sales, dan juga termasuk dengan leadership. Mesin tuh nggak bisa melakukan transformasi gitu ya. Nggak bisa tuh mesin mentransformasi budaya, nggak bisa. Orang gampang lah kalau transformasi teknologi, lu panggil tuh Amazon, panggil Google, macam-macam. Berapa nih, lu hitung nih, berapa miliar, berapa triliun buat invest. Selesai barang. Tapi kalau udah canggih-canggih, ngerjainnya dengan cara lama, terus orangnya lama, pasti itu udah optimal ya kan. Ada return on investment di sana. Makanya transformasi yang paling susah itu adalah transformasi budaya. Nah, menurut aku seorang bisnis strategis, ya, marketers, kemudian tadi digital marketing, ya, kemudian ada creative designer, ini pekerjaan-pekerjaan yang nggak mungkin bisa digantikan oleh mesin. Secanggih apapun nanti penemuan AI, machine learning ke depan, tapi hal-hal yang terkait dengan divergent thinking, yang menuntut kreativitas, itu nggak bisa. Karena kan pada dasarnya, machine learning itu kan algoritma yang diinjek ke dalam mesin. Dia melakukan proses rutin, gitu ya. Jadi yang rutin-rutin aja yang dia bisa lakukan. Tapi kalau misalnya udah ada satu kebaruan yang baru, dan dia masuk ke level unknown di unknown ya, seperti disampaikan oleh Snowden, ya itu udah nggak bisa. Dia hanya masuk level know the known-nya, terus know the unknown-nya. Itu gampang lah, kita bisa pakai regresi, pakai klasifikasi, pakai clustering. Tapi kalau masuk unknown di unknown, misalnya bertanya, pandemi kapan nih berakhir? Mana mungkin sih masih bisa jawab. Tapi manusia tahu, ya kan? Lu kira-kira progress project untuk penemuan obat lu berapa persen? Terus nanti waktu yang dibutuhkan untuk produksi massal berapa lama gitu kan, untuk distribusi, investasi segala macam, sehingga bisa diestimasi. Itu kan proses-proses yang sifatnya divergent gitu ya. Itu manusia yang memang ranah ke sana. Jadi nggak usah khawatir ya kita terkalahkan oleh mesin. Kalau bagi aku sih biarkan aja mesin itu mengerjakan hal-hal yang sepele-sepele. Justru saat ini kita harus bangkit, kita harus bekerja yang lebih challenging, lebih kreatif ya, menuntut leadership, dan menuntut communication skill. Menurut aku emang itulah dasarnya manusia. Jadi manusia itu secara esensi harusnya lebih unggul dibandingkan mesin. Karena yang menciptakan mesin learning itu adalah manusia, bro. Ya, tapi yang menciptakan manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Wah, gua harus kasih tau dulu nih, kayak teman-teman gue di LinkedIn ini udah mulai ngebul nih asap kepalanya, ya. Karena ini memang bagus sekali statement-statementnya bahwa mesin itu nggak bisa melakukan transformasi budaya. Nah, padahal selama saya berkarir di profesional, pembunuh terbesar di korporasi adalah budaya. Nah, jadi kalau kita punya orang-orang profesional terus, udah kita pakai data aja, kita pakai machine learning aja, ntar juga orang-orang berubah, itu salah banget. Itu salah banget. Jadi bagus banget ya statement-statement sore ini ya. Nah, menarik nih. Ini agak lebih, silakan ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat, nanti saya bacain buat seorang Hari. Mas Hari, Mas Kak, Bang, waduh nih gue beda-beda nih manggilnya. Nah, saya mau tanya nih sekarang, bagaimana sekarang kan kita melihat kenyataannya bahwa faktanya mengatakan ya, faktanya adalah sekarang ini pandemi dan resesi. Kalau kita bicara outer circle, inner circle, itu adalah outer circle kan, yang kita nggak bisa kontrol. Jangan tanya mesin kapan selesainya, itu bagus banget. Gue suka banget statement itu. Jangan tanya mesin kapan selesainya gitu ya, nggak akan bisa dijawab sama mesin. Nah, perusahaan juga harus belajar ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara pembelajaran efektif sebuah organisasi, bukan individu? Bagaimana perusahaan itu bisa belajar secara efektif di masa pandemi ini dan di masa resesi ini? Silakan. Dr. Hari. Baik. Jadi seorang filsuf besar dalam knowledge management. Jadi seluruh knowledge management expert pasti tahu namanya Nonaka Dateguchi. Jadi dia sampaikan ya, itu pertama itu adalah tacit knowledge ya. Jadi setiap orang itu memiliki hands-on experience gitu ya. Dan itu nanti dalam bentuk pengalaman ya. Misalkan itu biasanya dengerin tuh mesin kapal dari suaranya aja, karena udah kerja 10 tahun, rusak nih di bagian A-nya, di bagian B-nya, di bagian C-nya. Hanya dari suaranya, karena selama 10 tahun kerja itu aja. Nah, itu tacit knowledge. Nah, terkadang orang mendikotomikan
lo nggak mungkin dapat skill itu di sekolah, belum tentu juga. Tapi bagi dua-duanya itu penting banget. Jadi hands-on experience itu penting banget. Sehingga kita bisa mengambil decision itu seperti yang disampaikan oleh Daniel Kahneman, itu Prize Nobel ya, Nobel Economy. Itu adalah fast and slow thinking ya. Jadi kita bisa menggunakan intuitive decision making. Ini bagian part of my dissertation juga ya. Kita bisa mengambil keputusan itu berdasarkan intuisi ya, tapi bukan bias dengan feeling ya, tapi berdasarkan heuristic experience, berdasarkan pengalaman. Sehingga kita nggak perlu nih hitung-hitung terlalu banyak. Ya kayak gue lah. Gue cuman kerja 3 tahun di pembangkit listrik, gue tahu nih, kalau misalnya lu mau bangun pembangkit listrik tenaga gas 5 megawatt itu kebutuhan gasnya berapa ya, kemudian capexnya berapa billion dollar, opexnya berapa, gue udah tahu tuh. Bahkan dia mau jenis mesin apa, gue udah bisa prediksi berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan tacit knowledge gitu ya. Sementara dari kata Nonaka Takeuchi, tacit knowledge ini itu harus mampu disosialisasikan di organisasi. Biasanya udah banyak tuh yang melakukan knowledge sharing itu dalam rangka sosialisasi. Itu udah dilakukan. Tapi fase yang terberat itu nanti di eksternalisasi dan kombinasi ya. Di eksternalisasi, dia mulai eksternalisasikan nih buat di lingkungan sekitarnya. Dan yang paling berat itu adalah CI-nya. Gue pernah riset di salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia, dari scoring yang mereka gather, itu ternyata kombinasi dan internalisasi yang paling susah. Jadi kombinasi internalisasi setelah knowledge itu kita sharing, ya, terus kita transfer, itu yang menerima resipiennya itu mampu nggak mau mengaplikasikan ya tacit knowledge tadi di dalam pekerjaannya itu. Biasanya itu tuh, makanya gua sendiri tuh running workshop, gua nggak running training, karena kalau training hanya satu arah. Dan mungkin pemikiran yang paling bagus itu adalah coaching ya. Dia tidak hanya training, tapi coaching itu ada pendampingan ya. Jadi ada pengalaman belajar yang bersama, learning experience. Jadi organisasi harus aware banget ya, itu fokus on eksternalisasi tadi, kombinasi dan juga internalisasi. Jadi bagaimana tacit knowledge tadi itu bisa dikombinasikan dan diinternalisasikan untuk new talent. Jadi untuk meningkatkan kompetisi yang baru. Dan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kalau misalnya perusahaan dia benar-benar semuanya diserahkan dengan pihak lain, tentunya kan biaya cukup besar ya. Padahal dia juga dituntut ya, dia dituntut untuk melakukan efisiensi, sehingga harusnya ada semacam training for trainers gitu ya. Tapi ya menggunakan expert ya, yang berpengalaman ya, yang memiliki hands-on experience juga dan juga memiliki underlying theoretical approach ya, sehingga di-combine dari objektifnya tadi, dia main di situ masuk ya, secara theoretical framework juga masuk gitu. Nah, kira-kira itu sih Jadi pakai levelnya SECI ya, Nonaka Takeuchi ya kan, sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. Jadi yang namanya tacit knowledge itu harus ya diinternalisasikan untuk talent-talent yang baru ya. Jadi jangan sampai nanti ini 5-10 tahun lagi ini orang pensiun, tapi pas dia pensiun ilmunya dibawanya juga, nggak ketinggalan di kantor. Itu banyak perusahaan-perusahaan kayak gitu. Itu gagap pas ngadapin klien yang baru gagap, pas proyek bermasalah dia gagap, bingung dia. Biasanya si bapak itu tuh yang ini, sekarang gua bingung nih. Nah, itu makanya pentingnya knowledge management. Nah, banyak perusahaan sudah melakukan sharing-sharing, itu bagus, tapi itu langkah pertama. Yang paling penting itu adalah memastikan ya bagaimana knowledge yang sudah di-sharing itu benar-benar dioptimalkan di dalam bekerja ya, oleh resipiennya tadi. Nah, nih gue demen dengan kata kunci barusan. Jadi teman-teman LinkedIn ya, ini sekarang hari ini ada 8 ribuan yang lihat saya live sama Om hari ini. Jadi teman-teman LinkedIn ya, ini bagus banget yang disebut dengan tadi sosialisasi, eksternal, kombinasi, internal. Ternyata yang paling ribet dan kita selalu suka lose kontrolnya adalah memastikan pengetahuan yang sudah di-sharing ke tim kita itu adalah bisa dieksekusi di kerjaannya dia. Dan itu umumnya adalah the weakness para manajer tuh biasanya di sisi itunya. Biasanya di sisi itunya tuh weakness-nya. Wah, ini menarik banget. Tadi saya dengar saya sempat dengar ya. Jangan pernah berpikiran kerjaan-kerjaan clerical itu kalau masih organisasi itu lakukan tetap dipertahankan. Karena yang namanya clerical itu udah pasti akan digantikan dengan yang namanya itu tadi ya, ada artificial intelligence, ada machine learning. Cuman kan negara kita ini kan banyak tenaga kerjanya ya Om ya. Jadi apa kalau menurut pandangan atau menurut
solusi yang bisa ditawarkan atau disampaikan oleh seorang Hari ini melihat ini tenaga kerjanya banyak, tapi kebanyakan perusahaan kalau buka itu clerical, padahal nanti ada human, ada machine learning. Nah itu gimana tuh ngelihat tenaga kerja yang ngebludak ini nih sekarang ini? Jadi di dalam berbagai kelas ya di sekolah bisnis manajemen ITB, aku juga sebagai bisnis strategi lecturer di SDM ITB, dan juga di kelas-kelas di UI, aku ngajar data analytics untuk medis transportasi dan juga microeconomics di UI untuk level S2 semua. Aku selalu sampaikan ya, yang namanya aset ya dari satu organisasi, termasuk juga individu, itu biasanya yang paling berharga itu yang intangible. Yang intangible. Intangible itu yang paling berharga ya, intangible-nya ya. Yang tidak terlihat gitu loh, tidak terlihat. Intangible itu contohnya gini ya, determinasi. Gimana cara Ikra melihat determinasi? Gak bisa, susah. Kita harus kerja sama itu orang, sehingga kita tahu nih, lu diajak begadang 2-3 hari sanggup gak? Jangan-jangan lu baru belajar 3-5 jam, kemudian lu udah malas-malasan gitu kan? Itu determinasi gitu ya. Terus bagaimana kita membuktikan misalkan terkait dengan integrity ya. Integrity nggak bisa diukur dari mukanya, nggak bisa. Jadi itu intangible. Aku selalu sampaikan, contohnya ya, ada satu gerai yang terkenal banget gitu ya. Kita sering ngopi-ngopi itu, salah satu pertama gitu ya. Aku selalu bilang sama mahasiswa, mereka tuh nggak jual kopinya, aku bilang. Mereka itu menjual customer experience. Makanya gitu loh. Once lu ngopinya tuh mungkin nggak beda jauh dengan ngopi-ngopi kita di Aceh, di Medan juga enak kopinya. Gue juga punya ladang kopi orang tua ya kan. tapi perasaan once kita ngopi di sana itu beda. Terus dari social prestige value itu beda. We are feeling special. We are feeling special ya. Iya, very special. Dan mereka juga memiliki yang intangible asset kedua, itu kita assess di dalam business case di sekolah bisnis strategi tadi, itu adalah propensity for innovate, gitu ya, for innovation. Mereka melakukan inovasi secara terus-menerus ketika mereka berinovasi. Mereka keluarkan varian baru, kemudian ada produk baru, tempat yang dibuat nyaman banget. Itu customer experience. Sama seperti karyawan. Kalau aku selalu bilang itu, jangan dihitung jumlah karyawannya, bro. Gue bilang. Bisa jadi jumlah orangnya banyak, tapi kompetensinya tuh hanya 10%. Kan bahaya gitu kan. Lu bilang, lu udah banyak orangnya. Padahal kompetensinya itu ternyata mereka klerikal. Bahaya gitu. Lebih bagus kita punya orang lean, sedikit orangnya. Tapi dia multiple intelligence. Gitu ya. Dia memiliki kompetensi macam-macam, pengetahuan macam-macam. Sehingga, ya gue pernah tuh. Jadi, ada satu perusahaan ya. Dia itu membayar orang 3 kali dari perusahaan lain. Gue pernah ada di perusahaan itu, tapi sebenarnya kita mengerjakan pekerjaan 7 kali. 7 orang, tapi kita ngerasa kok gaji gue besar banget, gila. Gak pernah apply kan, dicari headhunter, dan gue tahun kedua itu gue udah dapat double digit gaji gue. Jarang-jarang loh, ada ITB, 1 tahun kerja perusahaan konsultan migas, terus perusahaan kedua langsung double digit. Gue udah ngalamin itu. Jadi, menurut gue itu bukan yang terlihat ya biasanya, tapi determinasi gitu ya, terus propensity for innovation, leadership itu sulit tuh dilihat tuh. Makanya gue sekarang kadang agak aneh ya dengan tes psikotes segala macam, karena itu hanya mengukur itu level kognitif ya, kecepatan menghitung, kecepatan membaca gitu kan, terus ya gitu lah. Padahal di dalam kita bekerja itu yang sangat berpengaruh adalah mentality orangnya. Mentality orang, leadershipnya dia gitu, itu sulit banget tuh ditangkap. Makanya berbagai expert recruitment aku yakin ya mereka sudah teknologi juga. Setiap itu memiliki banyak kekurangan yang berat sekali tuh untuk mengakses tuh dari sisi yang non kognitif tadi, determinasi orang, ya, kemudian integriti orang susah karena kalau misalnya dikasih pilihan ganda kan, kira-kira kalau fraud diperbolehkan nggak, pasti jawabannya nggak boleh semua. Orang yang melakukan fraud juga pasti bilang nggak boleh dong, itu dilarang gitu kan. Tapi pas dia bekerja dia melakukan gitu kan. Sulit mengukur itu, sulit banget gitu loh. Makanya gue selalu bilang, ada yang menarik ya. Biasanya kan orang nulis di CV itu resumenya kan ini ya, orang-orang referensinya kan orang-orang pejabat terkenal gitu kan. Iya. Pejabat itu nggak tidur sama dia, ya. Sehari-hari nggak tinggal sama dia. Harusnya referensinya itu tuh orang terdekatnya dia, istrinya gitu. Bener nggak? Tapi jangan bias, tanya bener nggak orang tuh. Jangan-jangan ini orang cuman casingnya ngomong gitu, ternyata nggak sesuai. Nah, gue kemarin kata Obikran loh. Jadi yang paling berat itu memastikan apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan itu sama.
Nah, itulah yang dinamakan integritas. Menurut aku sih integrity itu is part of intangible asset ya di era saat ini. Banyak orang pintar ya, tapi integrity juga sulit kayaknya, sulit banget kayaknya. Gue juga masih terus belajar mengenai integrity karena tidak mudah om, tidak mudah benar. Kadang kita udah tahu teorinya apa segala macam, tapi terkadang memang dihadapkan dalam posisi yang cukup berat gitu ya. Apalagi ketika semakin naik level jabatan kita, semakin banyak juga godaan. Ya, itu sih. Iya, benar. Nah, gue kemarin baca nih ya, ini pertanyaan lanjutan nih Om. Gue kemarin baca tuh ada di World Economic Forum memproyeksikan nih Om, growing skill di 2022 itu katanya yang paling dibutuhkan adalah analytical thinking dan innovation. Nah, kedua yaitu active learning dan learning strategy. Nah, terus pertanyaannya adalah active learning dan learning strategi yang paling efektif tuh bagaimana ngelihatnya dan bagaimana tuh cara menilainya? Silakan Om. Jadi aku sih bisa men-suggest ya berdasarkan pengalaman aku ya. Kita itu jangan mendikotomikan belajar hanya di sekolah, belajar hanya di sekolah gitu ya. Jadi belajar di era saat ini itu dimanapun ya, kapanpun, dengan siapapun ya, kita belajar. Belajar itu nggak harus baca buku. Kita sore ini itu adalah proses pembelajaran. Ya, betul. Itu bukan belajar nih baca buku, baca jurnal, tulis, bukan. Interaksi, dialog itu sama expert, kemudian dengar perspektif orang, cara pandang orang yang beda dengan kita. Itu sebenarnya belajar, ya kan? Jadi good leader is a good listener ya. Kita mendengar yang baik, kita bisa memahami cara pandang orang ya. Jadi menurut aku kita jangan mendikotomikan, wah belajar hanya di kampus, belajar hanya di sekolah. Dan seolah-olah ada momok, kalau belajar pasti biasanya nanti ada ujian, ya kan? Terus kita bikin kopekan segala macam. Aduh, itu zaman dulu. Sekarang itu kita belajar ya itu karena merasa itu sebuah kebutuhan. Nah inilah berlaku tuh mindset yang membedakan. Kalau kita merasa, oh, gue belajar, gue kuliah tuh karena supaya naik gaji, naik jabatan ya. Itu biasanya kalau uang gajinya udah naik, jabatan udah naik, kita udah nggak belajar lagi. Tapi kalau kita merasa, ya gue belajar tuh karena ngerasa dunia tuh berubah terus. Ya kemudian orang-orang tuh juga terus belajar. Kalau gue nggak belajar, gue ketinggalan. Dan sekali lagi, belajar dimanapun, belajar kapanpun dan dengan siapapun gitu, termasuk sama mantan. Mantan di kantor gitu. Ini menarik. Kalau teman-teman LinkedIn dari tadi perhatikan, ini korelasi banget dari tadi yang seorang Kak Hari sampaikan di awal, bahwa kalau lu udah dalam keadaan udah berpenghasilan besar, nanti akan timbul yang namanya rasa nyaman dan rasa malas. Padahal itu pembunuh terbesar karir kita, rasa nyaman dan rasa malas. Wah, ini keren banget. Terus ini nggak bosen nih belajar terus. Ini gimana nih kalau seorang Hari menyampaikan ke teman-teman kita semua yang udah misalnya di atas 30 tahun, di atas 40 tahun gitu ya. Apa anak-anak fresh grade yang barusan selesai sekolah gitu. Apa nggak bosen belajar tuh? Gimana tuh Silan? Jadi Om, kalau misalnya dibilang bosan, itu akan terjadi kalau kita belajar hal yang sama. Gitu ya. Itu doang, udah paham masa belajar ulang-ulang, nggak usah. Tapi kalau kita belajar terus yang baru, ya kan, aku belajar komunikasi sama komikar nih, ya kan. Terus belajar juga, misalnya, machine learning itu ada profesor-profesor yang bagus-bagus lah, itu ada di LinkedIn, udah ada di dan sebagainya. Terus belajar juga terkait dengan digital marketing, ya, kemudian macam-macam lah. Jadi aku sendiri tuh belajar macam-macam dan senang banget dengan hal-hal yang baru dan aku merasa itu tidak ada satu ilmu yang bisa ya lebih baik dibandingkan yang lainnya, semuanya semuanya dan saling melengkapi. Even sekarang kuncinya itu ada interdisciplinary ya. Jadi misalkan nih bagaimana kita mengkombinasikan antara ilmu linguistik dengan computer science sehingga muncul istilah NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Kita bisa membaca itu apa yang dipikirkan oleh konsumen kita dari tekstingnya dia gitu ya. Kita baca itu kan kombinasi. Ada juga behavioral analytics yang menggabungkan antara psikologi ya dengan ekonomi dan juga dengan computer science. Ya, jadi sekarang udah eranya interdisciplinary. Ya. Justru kita agak susah tuh, kalau kita hanya fokus di satu bidang gitu kan. Gue sini orangnya cepat bosan. Justru gue kalau udah hal yang udah gue tahu tuh, aduh udah deh, masa kayak gini gue pelajari lagi, gue harus cari yang lain. Dan dulu gue orangnya kayak gitu. Dulu gue belajar software dari S1, belajar software MATLAB, macam-macam, Flex PDA, S2 belajar HYSYS, belajar Crystal Ball Business Software, S3 gue belajar juga
review, Stata, kemudian Hamos, macam-macam lah. Sekarang gue juga belajar Python, belajar R, kemudian Tableau, Power BI, gue ajar semua. Dan gue ngerasa kayak kalau dapat sesuatu yang baru itu kayak anak-anak itu loh, ada sensasi kayak wah kayaknya kesaktian gue bertambah gitu. Dan ngerasa gue juga marketers nih, meskipun gue bekerja nggak pernah posisi marketers, tapi ngerasa gue kayak apa yang gue pelajari sebenarnya itu bisa bermanfaat untuk customer, calon customer itu. Dan gue alhamdulillah sampai saat ini tuh running terus. Tadi juga dari pagi ya ngajar di UI, terus ngajar di ITB, terus siangnya rapat untuk kerjaan kantor, sorenya tadi dari jam 1 sampai jam 4 gue running kelas ke-11 untuk advanced analytics dan machine learning. Padahal gue tuh belajarnya otodidak, hanya modalnya statistik, gue belajar bisnis strategi, gue belajar motivasi analisis, dan gue sih yang paling penting merasa kita berani untuk mencoba, berani gagal. Karena pasti belajar itu, pasti tuh banyak debaknya, masa kurang aja nggak jalan gitu kan sebenarnya. Karena beda banget tuh, gue kadang sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu gue cari itu kan, dari blog ke blog, lihat video YouTube apa segala macam. Ya disitulah proses pembelajaran, dan gue merasa itu worth it ya, karena alhamdulillah jalan coding 11, dan tahun ini tuh melebihi harapan. Jadi hanya dari hobi ya, tapi alhamdulillah lah melebihi dari yang rutin. Alhamdulillah banget. Jadi senang banget kan, ada orang hobi kan dia spending uang tertentu ya, tapi ada juga yang lebih beruntung, kita hobi tapi berproduktif ya. Kayak Om Ikran juga, hobinya berkomunikasi dan membuka berbagai kelas, berarti kan produktif. Iya. Wah, jadi teman-teman LinkedIn ya, yang udah tembus 10.000 hari ini viewers kita ya. Jadi ini saya ini ngebawa sore ini nih memang boleh dibilang nih langka. Ini salah satu orang yang langka gitu ya. Jadi dia sekolahnya juga pol-polan, belajar juga kagak ada matinya, dan terjun ke profesional. Nah, jadi ini paketan yang sebetulnya didam-idamkan bagi sebagian besar sebetulnya orang Indonesia. Nah, jadi teman-teman LinkedIn, di akhir ujung nih acara kita ya, karena biasa saya nggak perlu lama-lama ya, biar kalian penasaran gitu ya. Nah, silakan Om Hari kasih final closing statement lah buat teman-teman, buat fresh grade, buat business owners, buat seluruh karyawan, buat pengusaha, buat semua deh. Silakan Om Hari. Ya, jadi ya teman-teman semua, kita belajar itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ya. Terus motif kita belajar karena itu adalah kebutuhan ya. Kita merasa dunia terus berubah ya, orang-orang juga semakin pintar gitu ya, dan kita juga harus beradaptasi dengan sebuah perubahan yang terjadi. Darwin mengatakan ya, individu yang terbaik itu yang bisa bertahan gitu ya, bukan berarti yang terkuat gitu ya. Kita bisa melihat tuh dinosaurus tuh kenapa sih dia bisa punah gitu, padahal dia kurang kuat apa, kurang besar apa ya. Tapi kenapa burung yang kecil ya, tapi dia lincah terbang segala macam. Burung di utara, di selatan, di Afrika, di Asia, itu mereka dari sisi postur, dari sisi kuku, kemudian dari mulut segala macam itu beda-beda. Mereka itu beradaptasi ya dengan iklim ya, dengan lingkungan segala. Dan hampir saat ini itu burung itu, hingga saat ini burung itu ada. Dan menurut gua kita jadilah bukan yang terbesar ya, bukan yang juga terpintar saja, tapi itu yang paling penting adalah terlincah ya. Kita bisa siap dengan berbagai perubahan. Dan yang terakhir ya, menurut aku sekali lagi mindset kita itu memang harus berubah. Kita harus merasa itu lifelong learner ya, belajar terus menerus. Dan belajar itu kalau misalnya kita terhenti ya, level untuk memulai itu tuh cukup besar ya. Dan pembunuh terbesar dari orang sukses itu adalah kenyamanan dan kemalasan. Jadi jangan pernah ngerasa, wah gila nih gue udah sukses, udah lah gue happy dulu lah, gue senang-senang dulu lah. Itu tuh yang bahaya itu, karena saat ini eranya disruptif ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar ya itu bisa gagal ya, bisa gagal ya di dalam melakukan transformasi ya, kemudian mensustain competitive advantage-nya hanya karena tidak bisa berubah. Jadi sekali lagi ya, ini merupakan juga bukti kita seorang leaders ya, bagaimana kita bisa embrace ya, kita bisa merangkul sebuah perubahan, dan kita bisa stand out from crowd ya, bagaimana kita juga bisa stand out dibandingkan keramaian. Dan terakhir itu kata kuncinya ada interdisciplinary ya. Jadi belajar itu dengan hal-hal yang saling sebenarnya komplementer ya, interdisciplinary, jangan hanya 1-2 gitu, tapi banyak. Tapi kita cari nih kira-kira benang merahnya itu ada di mana. Kemampuan kita di dalam mengintegrasikan ya satu disiplin ilmu dengan ilmu lainnya,
pengalaman yang satu dengan pengalaman lainnya, itu ya akan menjadi intangible asset kita ya, yang akan mendiferensiate kita dibandingkan employees yang lain. Dan menurut aku tadi seperti disampaikan oleh World Economic Forum, analytical thinking ya, innovation, learning strategies ya, itu is part of human creativity ya. Jadi manusialah yang memiliki kemampuan ya untuk melakukan itu semua. Mesin itu tidak bisa ya. Jadi jangan takut ya, terus belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terima kasih, Om Ikral. Wow, nggak kerasa ya, udah sejam loh, udah sejam dengan seorang Dr. Hari Patria. Nah, teman-teman yang belum terkoneksi dengan beliau, silahkan di-add di LinkedIn-nya. Nah, kita nanti akan bertemu lagi dengan beberapa sesi dan beberapa pembicara-pembicara juga yang menarik. Cuman hari ini memang saya sampai speechless mengambil beberapa keynotes dan take away dari seorang Dr. Hari yang memang jelek banget dari cara pembawaannya, yang benar nancep banget, yang memang benar-benar realita. Jadi bukan diangkat dari hal-hal yang halu ya, tapi benar-benar beliau menjalaninya dan beliau mau berbagi dengan kita. Nah, semoga teman-teman LinkedIn terhibur sore ini, terinspirasi, dan semoga kita dapat mengambil beberapa key point dan manfaat dari seorang Dr. Hari Patria. Sekali lagi, Om Hari, terima kasih telah bergabung dengan sesi lucu dan keren sore ini. Ya, ke atas nama kita semua, saya mengucapkan terima kasih dan ingat tetap sehat, COVID masih merajalela dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Yuk, selamat sore dan tetap berbahagia. Silakan. Thank you, Hari. Thank you. Terima kasih semua. Selamat sore.